nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Leo Agung, seorang paus yang dikasihi oleh semua orang. Pada saat ia menjadi paus, gereja berada dalam masa-masa sulit karena adanya ajaran iman yang sesat, heresi, yang merongrong iman umat. Untuk mencegah hal itu, ia menjelaskan iman yang benar dengan tulisan-tulisannya dan mengadakan konsili untuk mengutuk ajaran-ajaran sesat dan orang-orang yang tidak mau berbalik ke pangkuan gereja. Akan tetapi Paus Leo tetap menerima kembali mereka yang menyesal dan ingin kembali ke pangkuan gereja. Dan ia mengajak umatnya untuk senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena tindakan kerendahan hati dan belas kasihannya lah ia membuat Paus Leo sangat dikasihi oleh semua orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini adalah kisah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus menerima seruan para penderita kusta dan dia menyembuhkan ke-10 dari mereka. Namun hanya 1 dari penderita kusta yang meluangkan waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya yang dalam kepada Yesus.
Sedangkan ke-9 orang kusta lainnya bergegas pergi mencari para imam agar mereka dinyatakan tahir. Yesus memberikan ke-10 penderita kusta itu suatu hadiah yang besar. Dia tidak hanya membuat mereka utuh kembali, tetapi dengan menyembuhkan mereka, Yesus memulihkan hidup mereka. Sekarang mereka bisa kembali ke keluarga dan kehidupan mereka yang normal. Mereka bukan lagi orang buangan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan Injil hari ini, ada satu hal yang menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa ucapan syukur itu sangat penting? Dengan menunjukkan rasa syukur, berarti kita menyadari identitas kita, diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita berasal darinya. Seperti penderita kusta, mereka adalah orang buangan yang tidak berdaya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri mereka sendiri, kecuali berserah dan memohon kepadanya. Barangkali di antara kita sama seperti ke-10 penderita kusta tersebut. Secara fisik kita tidak mengalami penyakit yang sama. Akan tetapi kita memiliki penyakit kusta rohani. Dan harus kita memohon belas kasihan Tuhan. Jika kita menerima pemberian Tuhan tanpa mengucap syukur, maka kita adalah manusia yang hanya menjadi konsumen atas segala kebaikan Tuhan dan tidak mampu menjadi pelaku kebaikan itu sendiri. Mungkin kita seperti 9 orang kusta itu yang sering lupa untuk berterima kasih atas berbagai kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan, kita malah menjauh dan mengkhianati Tuhan dengan sikap buruk kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari Injil hari ini, mari kita bertanya, seberapa sering kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan sesama? Apakah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas bantuan dan belas kasihan-Nya yang melimpah kepada kita? Dan apakah kita ramah, baik hati, dan mau menolong sesama kita pada saat mereka membutuhkan kita? Selamat bermenung. Tuhan Yesus, semoga kami tidak pernah gagal untuk mengenali cinta kasih dan belas kasihan-Mu. Isilah hati kami dengan belas kasih dan ucapan syukur, dan bebaskan kami dari rasa ego yang lupa untuk bersyukur. Bantulah kami untuk bersyukur dalam segala keadaan hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.